Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun kita saat ini, dimanapun kita berada, saya percaya kita tetap diberkati sama Tuhan. Dan di masa-masa yang sulit seperti ini, saya percaya Tuhan adalah tempat berlindung yang aman. Tidak ada tempat berlindung yang aman selain daripada kita berserah, selain daripada kita datang kepada Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, yuk kita sama-sama hampiri tahta Tuhan. Kita sama-sama bawa pujian kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Mari kita sama-sama berdoa. Kita tanggalkan segala beban kita pada kesempatan ini. Tuhan. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih buat penyertaan, buat berkat-Mu dalam keluarga kami Tuhan. Dan di kesempatan ini kami datang Tuhan. Kami mau bawa korban syukur kami. Kami mau bawa pujian kami Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Dan biarlah melalui pujian kami nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Yes, Tuhan. Biarlah pujian kami juga menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Beracara Tuhan dari keluarga kami Tuhan. Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku. Kau bawa kami Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari dengan sungguh-sungguh katakan dari awal. Saat indah ku berhadapan denganmu. Mari pandang wajahnya Tuhan. Yes. Memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam peluk-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
kudusanmu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam menikmati kasih anugerah-Mu. Mari lebih sungguh-sungguh katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Biar di kesempatan ini Tuhan, kami semua bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah di kesempatan ini juga Tuhan, urapan-Mu turun ke atas setiap kami Tuhan, memberkati setiap kami, memulihkan setiap kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Dan biar urapan-Mu Tuhan, dan biar urapan-Mu penuhi kami Tuhan, Kau penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan, dengan kasih-Mu Yesus, sebab urapan-Mu, sebab hadirat-Mu Tuhan menyertai hidup kami, menyertai hidup kami. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Terima pujian kami, Kau layak terima hormat, Kau layak terima kemuliaan, sebab hanya bagi-Mu pujian, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau layak disembah. Haleluya. Oh,
hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan jamahan-Mu Tuhan di kesempatan ini Yesus. Terus beracara Tuhan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, umat-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, ini pujian kami Bapa. Kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Terus jamah hati kami Tuhan. Terus lembutkan hati kami Tuhan. Perbaharui hati kami. Dan biarlah hadirat-Mu penuhi tempat ini Tuhan. Tempat di mana kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, thank you Jesus. Haleluya. Yes Tuhan. Mari katakan kita sama-sama, katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Katakan kekudusan-Mu Bapa. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari lebih sungguh-sungguh katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari angkat tangan kita sama-sama, katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Sebab kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Bapa, menikmati kasih anugerah-Mu.
kasih anugerah-Mu. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari sorakan haleluya. Sekali lagi, lebih lagi katakan haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi puji Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Yo, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan. Lebih lagi kita mau katakan ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yo. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari dari awal sama-sama katakan namanya Tuhan. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita mau sepakat katakan ada kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku.
sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Sekali lagi sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita, mari kita sama-sama mau menyerahkan diri kita, menyerahkan hidup kita. Kita sama-sama buka hati kita pada kesempatan ini. Ya mari kita sama-sama duduk Bapak Ibu. Ini kami Tuhan, ini kami umat-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam dengar firman-Mu Tuhan pada kesempatan ini. Kami memilih Tuhan untuk tetap hati kami pada-Mu Tuhan. Yes, Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya Kau yang terbaik bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembah-Mu Tuhan. Mari lebih lagi katakan, andaikan kami harus memilih Tuhan, tetap hati kami hanya bagi-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Mari sama-sama katakan, andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya Kau yang terbaik bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembah-Mu Tuhan. Lebih sungguh-sungguh sekali lagi katakan, andaikan kami memilih, andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembah-Mu lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembah-Mu Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembah-Mu
berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Yes Tuhan, ini kami Tuhan, biarlah firman-Mu menegur setiap kami, meneguhkan setiap hati kami yang lemah pada kesempatan ini Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan itu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mau dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, Jemaat Yesus the Center Church yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat beribadah. Tuhan Yesus hadir dalam setiap ibadah saudara-saudara dan keluarga di rumah. Sebagai tanda sukacita, mari kita beri salam kepada keluarga kita yang berada bersama-sama dan katakan bersukacitalah selalu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa atas kasih anugerah-Mu. Engkau masih memberi kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama walaupun kami beribadah di rumah masing-masing Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dan hadirat-Mu ada dalam ibadah kami pada minggu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau memakai hamba-Mu ini Tuhan sebagai saluran berkat bagi umat-Mu. Hamba percaya Tuhan, Engkau senantiasa memampukan, menuntun dan membimbing hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kuperkatakan itu semua datang daripada-Mu ya Bapa. Dan biarlah ya Tuhan, Kau kuatkan, Kau mampukan anak-Mu ini yang tidak punya kemampuan atau tidak punya kekuatan apapun ya Tuhan. Urapi umat-Mu yang pada hari ini beribadah bersama-sama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman, sama-sama katakan amin. Tema bulan ini dalam gereja kita adalah dipuji oleh Tuhan. Berbicara tentang dipuji oleh Tuhan, maka ini merupakan hal yang istimewa bagi kita apabila kita dipuji oleh Tuhan. Dan dipuji oleh Tuhan itu terjadi jika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang excellent atau yang baik di hadapan Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau dipuji Tuhan, dan hal apa yang kita peroleh jika kita dipuji Tuhan, sehingga kita harus berbuat atau melakukan sesuatu yang benar sehingga mengakibatkan timbul pujian dari Tuhan. Saya percaya bahwa pujian yang diberikan Tuhan bagi saudara-saudara dan saya mendatangkan berkat yang luar biasa. Baik itu berkat-berkat jasmani maupun berkat rohani. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saya akan membagikan 3 poin yang mana kita bisa belajar dari firman Tuhan, bagaimana sehingga kita dapat dipuji oleh Tuhan. Poin pertama, bukan hanya tahu, tetapi ingin berjumpa dengan Tuhan. Bukan hanya tahu, tapi ingin berjumpa. Mari kita buka kisah tentang Sakeus di Lukas 19. Lukas 19 ayat pertama sampai dengan ayat ke-10. Kita coba sama-sama belajar tentang bagaimana Sakeus dipuji oleh Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu.
Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Di sini kita tahu bahwa Zakheus adalah seorang pemungut cukai yang kaya. Biasanya kalau seorang pemungut cukai atau orang kaya itu pembawaannya angkuh atau yang bisa dikatakan sombong. Kita lanjutkan. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Kita tahu bahwa banyak orang yang mengikuti Yesus. Kita juga di gereja banyak orang yang beribadah. Tetapi kita harus seperti Zakheus, di mana dia karena ingin tahu, ingin mengenal Yesus lebih dalam, dia berusaha untuk berlari melalui orang-orang itu. Cuma karena badannya pendek, maka dia tidak bisa melihat Yesus. Tetapi dia tetap berusaha untuk naik ke atas pohon, di mana di atas pohon dia dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus. Dan apa kata Tuhan Yesus? Ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi di sini Zakheus melakukan hal yang sangat luar biasa, bukan hanya mau berjumpa dengan Yesus, tetapi dia juga mau memberikan, atau istilahnya menabur atau memberikan apa yang sudah dia lakukan yang salah untuk dia kembalikan. Dan kita tahu kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini bahwa Zakheus ingin bukan hanya tahu, tetapi ingin berjumpa dengan Yesus. Dan pada saat dia berjumpa dengan Yesus, dia dipuji oleh Tuhan Yesus. Karena dengan badannya yang kecil, yang boleh dikatakan tidak mampu, dia berusaha. Begitupun kita. Di saat kita datang kepada Tuhan, marilah kita datang bersungguh-sungguh. Marilah kita serius, kita fokus untuk datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan melihat hati Bapak Ibu saudaraku yang beribadah pada hari ini. Sehingga saya percaya apapun keadaannya saat ini, Tuhan akan menolong saudara. Itu untuk poin yang pertama. Poin yang kedua, mengakui kuasanya dan percaya bahwa Tuhan dapat melakukannya. Mengakui kuasa Tuhan. Kita di sini, mari kita sama-sama baca Matius 8 ayat 5 sampai 13. Matius 8. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya,
Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakan. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Sampai sini. Kita lihat bahwa Tuhan Yesus melihat iman atau melihat bagaimana perwira Kapernaum ini mengetahui betapa kuasanya Yesus untuk segala ciptaannya. Sehingga dia berkata, dia mengambil umpama seperti dia sebagai seorang perwira, jika memerintahkan kepada prajurit, maka prajurit akan melakukan. Jika dia suruh datang, maka datang. Jika dia suruh pergi, maka pergi. Suruh kerjakan. Itu adalah perintah yang oleh seorang atasan atau perwira kepada prajurit bawahannya. Dia tahu Tuhan Yesus juga punya kuasa. Tuhan Yesus tidak perlu datang, cukup Tuhan Yesus perintahkan, maka terjadi kesembuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah iman percaya seperti perwira Kapernaum ini pun ada pada kita, pada Bapak Ibu saudara-saudara yang beribadah pada minggu hari ini. Kita percaya bahwa iman percaya kita bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas segala macam penyakit, berkuasa atas segala macam persoalan hidup kita, berkuasa terhadap finansial kita, sehingga kita tahu, kita percaya bahwa tidak perlu kita mencari bantuan pertolongan kepada siapapun atau orang lain, tapi kita datang kepada Yesus. Kita datang kepada Yesus dan kita berkata, Tuhan, kuasa-Mu mengatasi semua. Saya percaya pandemi corona yang terjadi saat ini, bahkan krisis ekonomi di bangsa ini, jika kita percaya kuasa Yesus Kristus mampu untuk melenyapkan, untuk menyediakan virus itu di bangsa ini, sehingga kita dimerdekakan. Itu adalah poin yang kedua. Dan poin yang terakhir, di sini saya mau katakan, ialah duduk di kaki Tuhan. Kita buka Lukas 10 ayat 38 sampai ayat 42. Ini berbicara mengenai dua orang saudara, yaitu Marta dan Maria. Saya bacakan Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir
dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini kita bisa lihat bahwa Maria memprioritaskan Tuhan Yesus dan fokus hanya dengan mau mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita juga mau menerima berkat-berkat Tuhan, apalagi di saat-saat kondisi yang sulit ini, kita harus percaya akan firman Tuhan. Marilah kita mengambil waktu saat teduh, mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan dan berbicara dari hati ke hati kepada Tuhan tentang persoalan, pergumulan dan masalah yang kita hadapi. Saya percaya jika kita dalam pelayanan, dalam melakukan segalanya, hanya berfokus pada firman Tuhan, percaya Tuhan akan memuji saudara. Tuhan akan memuliakan saudara. Seperti Maria, Tuhan berkata dalam ayat yang ke-42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita melakukan yang benar di mata Yesus, yaitu utamakan firman Tuhan dan tidak mencari kesibukan-kesibukan lain. Dalam kondisi kita ada dalam physical distancing maupun dalam social distancing, yang kita lebih baik di rumah saja, marilah kita tetap mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, membaca renungan Tuhan, dan lebih lagi melakukan firman Tuhan. Dan inilah yang dikatakan kita juga harus duduk di kaki Tuhan, mengatur. Bukan saja berdoa, saat-saat seperti ini pun kita harus mengambil waktu juga untuk berpuasa. Kita berpuasa bagi bangsa dan negara kita ini, supaya terhindar dari krisis ekonomi yang dampak dari COVID-19, dan kita juga berdoa untuk Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah, terlebih kepada Bapak Presiden Jokowi, supaya ada aturan yang tegas sehingga virus ini dapat lenyap dari bumi Indonesia. Saya percaya jika bumi Indonesia ini virus sudah tidak ada, maka ekonomi akan baik, maka kita akan kembali hidup dalam keadaan yang normal. Akhirnya saya mengatakan bahwa bukan hanya duduk, bukan hanya tahu, tetapi ingin berjumpa dengan Tuhan. Dan juga bukan mengakui segala kuasanya. Duduk, diam, berdoa di kaki Tuhan. Percayalah bahwa saudara-saudara dan saya akan melewati masa krisis ini. Kalau tidak pun percaya seperti janda Sarfat, bahwa tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli tidak akan habis sampai masa krisis ini lewat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa, hamba-Mu sudah memberitakan firman-Mu. Biarlah Engkau yang mensempurnakannya ya Bapa. Ajarlah ya Tuhan, untuk kami senantiasa tidak hanya mau tahu mengenai Yesus, tapi kami ingin berjumpa dengan Engkau.
kami rindu hadirat-Mu ada dalam kehidupan rumah tangga kami, pribadi demi pribadi. Jika ya Tuhan, kami percaya jika Engkau ada bersama-sama kami dan kami berjumpa dengan Engkau, kami senantiasa dalam lindungan. Juga ya Bapa, kami mau ya Tuhan mengakui kuasa. Engkau berkuasa atas seluruh ciptaan-Mu Tuhan, dan kami percaya kuasa-Mu dahsyat dan maha besar. Juga ya Bapa, biarlah Engkau mengajar kami untuk diam di kaki-Mu Tuhan, berdoa, mempunyai hubungan yang intim atau intimasi dengan Engkau Tuhan, untuk Engkau bisa mendengar doa atau berbicara tentang apa yang kami harus berbuat dalam masa-masa krisis ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, sempurnakan doa hamba-Mu ini, dan hamba percaya damai sejahtera Tuhan akan senantiasa meliputi kehidupan umat-Mu dalam keadaan kondisi yang tidak menentu saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah mendengarkan firman dan percaya akan kuasa kasih anugerahnya, perlindungannya kepada kita, sama-sama katakan amin. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saya undang untuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Baik Bapak Ibu, kita mengangkat tangan, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Sungguh besar ya Tuhan, kasih anugerah, penyertaan Tuhan sudah menyertai sepanjang hari dan kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, begitu luar biasa pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami menerima berkat daripada Engkau, dan kami tahu ya Tuhan segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami, keluarga kami, bagi suami, istri, anak-anak kami, bagi cucu-cucu kami, mertua dan orang tua kami. Engkau memberkati juga ya Tuhan dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami. Sebab itu Tuhan kami bersyukur. Dan kami saatnya ya Tuhan kami menerima berkat daripada Engkau. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyertai dan kehidupan kami semuanya. Dan kami sudah menerima berkat.
Dalam nama Yesus kami syukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.